ada satu kasus yang menjadi sorotan internasional. Seseorang yang dihukum seharusnya bebas, dia ditahan, lalu dia ternyata dianulir dan dia dijatuhi hukuman, ya kan? Jangka waktu 6 bulan ini apakah menjadi sia-sia? Nah, tapi hukum ini pun menurut kami juga akan berkaitan sama HAM juga. Bagaimanapun klien kami dari awal dia mendapatkan proses bebas, dia tidak pernah merasakan itu. Dari hal yang kita anggap kecil ini, nama Indonesia menjadi contoh. Jangan sampai. Malam ini kita akan membahas nih, ada WN Inggris bernama Sharjeel Ahmad. Sharjeel Ahmad, dia itu meminta perlindungan HAM. Nah, kenapa sih dia bisa meminta perlindungan HAM? Untuk lebih lanjutnya, kita tanya yuk langsung dengan kuasa hukumnya. Ayo bang, izin bang, dengan abang siapa bang? Siap. Perkenalkan bang. Siap. Terima kasih sebelumnya perkenalkan dan perkenankan. Saya Oki James dari kantor hukum JD Tony Denekan. Saya juga sebagai LBH Lang 3 Hambalang, sebagai kuasa hukum dari WN Inggris bernama Sharjeel Ahmad Chowdhury yang saat ini minta perlindungan HAM. Terkait juga ada permasalahan HAM di sini, dan kami juga dalam perjuangan untuk memohon meminta amnesti Presiden Bapak Prabowo Subianto terhadap klien kami Sharjeel Ahmad Chowdhury, gitu Bang. Media luar sedang menyoroti kasus perlindungan HAM Sharjeel Ahmad ini bang. Nah, itu apa sih bang penyebabnya bang sampai begitu besarnya masalah ini bang? Ya benar. Jadi benar sekali rekan media, ada suatu hal yang menjadi sorotan internasional di sini, khususnya di negara Inggris. Itu tidak lepas dari permasalahan yang dihadapi oleh klien kami, di mana menghadapi suatu tuntutan hukum. Nah, kenapa ada HAM yang digaungkan di sini? Itu juga nggak lepas dari perhatian daripada publik internasional yang menyoroti tentang suatu dugaan HAM yang kami di sini pada prinsipnya itu sebenarnya ya, itu bermula dari frustasi dengan peradilan di Indonesia. Wah, yo, ini menarik nih bang. Ini ya, awal mulanya ini nih, kita menarik sekali nih sahabat MR semua ya. Ini frustasi. Frustasi apa nih bang? Iya, jadi terkait dengan peradilan Indonesia, kami cukup prihatin terhadap apa yang dihadapi dan diterima putusan terhadap klien kami, di mana klien kami itu harusnya bebas murni, namun dianulir, yang pada akhirnya diputuskan bersalah 3 tahun. Nanti lebih lanjut kita bahas nih ya tentang hukum nih. Kita coba fokus dulu ke HAM ya. Ya. Nah, kita juga mau tahu nih bang, kok sampai bisa bang, sampai bisa menggaungkan perlindungan hukum, dan yang lebih parahnya lagi ini sampai bisa menjadi sorotan internasional ya bang. Sebetulnya ada apa sih bang di balik permintaan perlindungan HAM ini bang? Oke. Bisa dijelaskan bang? Boleh. Saya coba urutkan dulu dari yang poin utama kami, kemudian poin-poin berikutnya. Yang poin pertama ini lebih kental terhadap HAM-nya ya, gitu. Ini tidak lepas dari akibat daripada putusan dianulirnya putus bebas murni ini, gitu. Sebagaimana bebas murni, orang itu pada saat dinyatakan dalam pengadilan, dia dinyatakan bebas, tidak terbukti secara bersalah dan diberikan bebas murni. Seharusnya hak itu langsung melekat di situ. Iya. Klien kami pun sama. Sebagaimana warga negara Inggris yang sudah tinggal 10 tahun lebih di Indonesia, sudah memiliki banyak sumbangsih. Harapan besar dia pada saat mendapatkan bebas murni, harusnya hak dia untuk mendapatkan kebebasan itu udah depan mata. Tapi itu bang, yang memutuskan bebas murni itu adalah pengadilan. Pengadilan. Itu sudah mutlak ya. Tingkat pertama tidak terbukti secara sah,
tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana yang dimaksud dalam tuntutan. Dasarnya apa? Ini dasarnya menarik nih. Dasarnya adalah tidak memiliki bukti yang cukup terkait saksi dan barang bukti. Ingat ya, dalam hukum itu ada dua hal ya. Orang banyak tidak mendalami hal ini. Ada yang namanya alat bukti, ada yang namanya pembuktian. Iya. Gitu ya. Nah ini banyak juga menjadi hal yang ya mungkin di negara luar menjadi hal yang pertanyaan besar gitu. Pada saat kita itu hanya menonjolkan dari alat bukti aja. Ini adalah bukti, tapi kan sebenarnya terpenting itu adalah pembuktiannya. Jelas dalam pertimbangan hukum peradilan tingkat pertama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak terbukti secara sah, artinya alat buktinya tidak memenuhi. Kenyataannya adalah Sarjel tidak bisa merasakan kebebasan itu. Nah, Kemerdekaannya direbut kembali oleh pemerintah Republik Indonesia. itu Bang, sebabnya apa Bang? Kenapa Sarjel itu tidak bisa bebas murni? Ini apa penyebabnya Bang? Inilah tidak lepas kaitannya daripada dia warga negara Inggris, warga negara asing. Jadi pada saat dia harusnya dibebaskan secepatnya, kami penasihat hukum telah bersabar menunggu di Rutan Cipinang pada saat itu. Namun kami melihat ada satuan tugas datang, ya kan? Itu dari imigrasi. Ternyata pada saat kami sabar menunggu, kami tidak mendapatkan kesempatan untuk penyerahan daripada klien, dan tiba-tiba dari imigrasi datang menginformasikan bahwa saya harus ke imigrasi. Nah itu pertanyaan besar saya itu. Ini klien kami udah kebebas murni, ya kan? Ada apa disuruh panggil ke imigrasi? Kalau yang namanya kasus hukum, harusnya izin tinggalnya ditangguhkan dulu. Betul. Harusnya setelah nanti hukumnya selesai, baru izin yang diuruskan gitu. Harusnya nggak masalah sama izin tinggal, ditangguhkan kan gitu. Namun pada saat itu dari imigrasi mengatakan bahwa oke, Anda harus kami deportasi. Apa yang dikatakan sama klien kami? Di depan kami jelas tanpa kami kasih advice, dia mengatakan bahwa tidak, menurut pengacara kami, jaksa kemungkinan besar akan kasasi karena bebas ya, nggak banding masuk kasasi, akan kasasi. Jadi klien kami mengatakan bahwa saya orang yang taat hukum dan saya tidak akan mau deportasi, saya akan menunggu sampai hasil PK ini seharusnya ditamakan tentang hak azazi manusianya untuk merasakan kebebasan. Betul, itu ya. jelas. Nah, kenapa pada saat itu kami mengatakan oke, apa yang menjadi masalah gitu kan? Izin tinggalnya mati. Harusnya ini ditangguhkan. Oh, tidak bisa kata dia. Oke, nggak masalah, gini aja. Klien kami ini kan dapat putusan bebas. Ya kan? Laksanakan aja hak dia, dapat putusan bebas, ya kan? Nanti kita melaksanakan ini lapor Imigrasi, wajib lapor atau apapun nggak masalah, tapi klien kami kan balik ke keluarga dong gitu loh. Pada saat ada warga negara asing terpaksa ditahan, ya kan? Padahal dia bebas. Nah, ditahan ini dihitung sebagai apa? Ini temuan juga nih. Temuan juga, artinya harusnya kan kalau misalnya memang kalau ini masalah imigrasi kan deportasi aja dia, nggak harus ditahan kan? Merdeka dari sana. Ini kan ditahan. Makanya pada saat saya berdiskusi dengan pada saat itu kepala Rudinim itu tempat tahanan imigrasi ya, dia tertarik dan bilang ini temuan loh gitu. Jelas semuanya ya bahwa ada satu kasus yang menjadi sorotan internasional, kasus Sarjel Ahmed, yang dimana Sarjel ini meminta pemerintah Indonesia meminta perlindungan HAM terhadap pemerintah Indonesia. Sarjel ini tidak merasakan kebebasan sama sekali, sedangkan dia sudah dinyatakan oleh pengadilan mutlak kebebasan tingkat pertama. Nah, ini untuk semua ya, terutama untuk lembaga-lembaga yang disebut kuasa hukum kita, DPR RI, Bapak Presiden Prabowo yang terhormat sebagai salah satu pengambil kebijakan, menjadi perhatian khusus. Karena apa? Dunia internasional sedang menyoroti masalah ini. Jangan sampai dari hal yang kita anggap kecil ini nama Indonesia menjadi terjadi.